Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu Undang-Undang Kesehatan dengan Ibu Apoteker Osmayanti SSI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga prokes. Nah, di sini materi yang akan diberikan adalah materi mengenai pangan dan bahan tambahan pangan, atau disingkat dengan BTP. Atau bisa disebut juga dengan bahan tambahan makanan, ya, disingkat dengan BTM. Kompetensi dasar yang akan dibahas hari ini adalah memahami pangan dan bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang. Kemudian mengidentifikasi pangan dan bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang. Tujuan pembelajaran yaitu setelah proses pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pengertian pangan dan bahan tambahan pangan, kemudian mengidentifikasi fungsi pangan dan bahan tambahan pangan, mengidentifikasi penggolongan bahan tambahan pangan, kemudian mengidentifikasi penandaan bahan tambahan pangan dengan benar. Nah, di sini kita bahas dulu yaitu pangan. Pangan ini selalu diawasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana kriteria untuk pangan itu sendiri adalah aman, layak dikonsumsi, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Ya, jadi pangan itu sangat diperlukan oleh manusia ya, karena kan itu adalah sumber makanan ya, tapi tidak semua makanan yang kita makan itu bisa berfungsi untuk kesehatan tubuh. Kemudian di sini peraturan yang berkaitan dengan pangan itu adalah Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 329 garis miring Menkes garis miring per garis miring 12 garis miring 1946 tentang produksi dan peredaran makanan. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23 Menkes SK 1/1978 tentang pedoman cara produksi makanan yang baik atau CPMB. Nah, kalau untuk makanan itu memproduksi makanan harus dengan syarat CPMB ya. Kalau di obat kan CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Kemudian persyaratan produksi ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23 Menkes SK 1/1978 itu tentang cara produksi makanan yang baik ya. Ini adalah pedomannya. Apa sih yang harus diperhatikan untuk syaratnya? Yaitu lokasinya harus berada di tempat yang bebas dari pencemaran. Dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya ini jangan sampai mencemari lingkungan sekitarnya karena adanya kegiatan produksi makanan ini. Kemudian bangunan harus memenuhi syarat higien dan sanitasi serta tidak boleh digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman. Lalu ada alat produksi ya memenuhi syarat teknis dan izin. Kemudian bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong harus memenuhi standar mutu, proses dan persyaratan lain yang ditetapkan. Kemudian ada proses pengolahan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, kemudian yang terutama sekali itu adalah karyawannya harus sehat ya. Tidak boleh ada penyakit karena kan akan memproduksi makanan. Takutnya nanti malah makanan yang dibuat itu tertular penyakitnya. Kemudian persyaratan pangan yang diimpor. Nah, ini sudah harus terdaftar di BPOM ya. Jadi makanan impor dari luar negeri itu harus sudah terdaftar di BPOM ya. Nah, ini ada undang-undangnya yaitu Permenkes RI nomor 382 Menkes per 6/1989 tentang pendaftaran makanan. Nah, ini apa saja kurang lebih yang harus dipenuhi oleh
pangan ya yang datang dari luar negeri atau yang diimpor harus aman dan layak dikonsumsi manusia. Kemudian bahan baku memiliki sertifikat kesehatan, sertifikat bebas radiasi, sertifikat analisa. Nah, kemudian makanan yang terbuat dari hewan tuh harus ada pernyataan halalnya. Nah, kemudian wadah atau pembungkus dan label yaitu dalam PP nomor 69 tahun 1959, di mana itu harus ada bagian utama yang mencantumkan ya pada label itu. Pertama itu ada nama dagangnya, kemudian nama dan jenis makanan, isi bersih atau neto, kemudian ada nama dan alamat pabrik ya, atau yang misalnya dari luar negeri itu ada importirnya. Kemudian ada lagi bagian dari label yang harus dicantumkan, yaitu mungkin kalian sering baca ya, ini ada komposisi, nama, nomor pendaftaran, baik yang dalam negeri maupun luar negeri, disingkat dengan MD atau ML. Kemudian ada kode produksinya, lalu ada tanggal kadaluarsa, dinyatakan dalam kalimat baik digunakan sebelum titik-titik. Jadi titik-titiknya itu adalah tanggal kadaluarsanya. Kemudian petunjuk penyimpanan. Nah, ini untuk produk tertentu biasanya ada yang disimpan di suhu berapa. Nah, ini harus diperhatikan. Misalnya di suhu 25, di suhu di bawah 30. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian ada petunjuk penggunaan ya. Ini harus ya, karena kan tidak semua makanan itu terkemas dalam satu bungkus yang sama gitu. Jadi ini harus diberitahukan cara petunjuk penggunaannya. Kemudian informasi ya, nah informasi nilai gizi. Nah ini untuk produk tertentu. Jadi biasanya di informasi nilai gizi itu ada kandungan proteinnya, karbohidratnya, pengawetnya dan segala macam ya. Kemudian bahan tambahan pangan atau BTP ini dasar pertimbangannya ditetapkannya ya. Kenapa ada BTP? Kalau tadi kita membahas pangan, sekarang kita membahas BTP. Nah, ini BTP ada di dalam Permenkes RI nomor 722 Menkes per 9/1988 tentang bahan tambahan pangan atau bahan tambahan makanan. Nah, kemudian ada perubahan ya untuk Permenkes yang nomor 722 ini, yaitu Permenkes RI nomor 1186 tahun 1999. Nah, kemudian Permenkes RI nomor 33 ini mengatur tentang bahan tambahan pangan ya, tahun 2012. Lalu di sini apa sih yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan atau BTP? Yaitu bahan atau campuran bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan ya. Antara lain tuh bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa ya, maksudnya arti gumpal, kemudian ada pemucat dan pengental. Kemudian penggunaan BTP dibatasi jumlahnya. Ini disingkat dengan batas maksimum penggunaan atau dikenal dengan BMP. Nanti kalau kalian dengar BMP pada makanan gitu ya, itu artinya adalah batas maksimum penggunaan dari BTP. Kemudian fungsi BTP pada bahan pangan yaitu secara khusus penggunaan BTP di dalam pangan itu adalah ya jelas sekali untuk mengawetkan pangannya ya. Karena apa? Ini untuk mencegah pertumbuhan mikroba atau perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Kemudian membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak di mulut. Kemudian memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera. Lalu meningkatkan kualitas pangan dan menghemat biaya. Nah, di bawah ini zat yang sering disalahgunakan untuk BTP itu kebanyakan adalah pewarna ya. Kemudian pemanis buatan, pengawet, lalu pengenyal. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian yaitu tolong kalian cari ya, catat di kertas ya, kemudian nanti diupload di link drive yang akan Ibu share nanti di grup WA-nya. Di sini tugas mandirinya Ibu minta nanti
Satu, bahan tambahan yang diperbolehkan dalam pangan, tolong kalian cari. Kemudian yang kedua, bahan tambahan yang tidak diperbolehkan dalam pangan. Lalu yang ketiga, kegunaan masing-masing bahan tambahan pangan tersebut. Oke ya, tugasnya Ibu tunggu 2 hari setelah ini. Nanti link drive-nya Ibu share setelah PPT ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.